Jika di biografi tokoh 2 start song, kita atur yang Sultan Hasanuddin. Ini untuk biografi tokoh 2 ya, ini nama backgroundnya. Kita duplicate lagi saja. Nah, oke. Kita atur di Jasa Pahlawan 2. Soundnya yang Sultan Hasanuddin kedua. Oke. Nah, kita duplicate lagi yang sprite black ribbon. Kita duplicate. Kita munculkan di biografi tokoh yang kedua. Lalu dia akan berpindah ke Sultan Hasanuddin. Ketika kita menerima stop itu ternyata pakai yang order script ya. Oke. Selain dia menghentikan script, kita harus menghentikan juga atau menyembunyikan lagi sprite-nya ya. Ketika menerima pesan stop, dia menghilang lalu menghentikan semua script yang ada di sini. Karena kalau tidak dihentikan script-nya, dia akan melanjutkan ini ya tadi. Ganti-ganti kostum ini, dia akan terus melanjutkannya. Kita kan tadi sudah akan mengirimkan pesan munculkan kunci merah. Bisa gitu duplicate aja sih kalau lebih mudah. Ini sudah berpindah ya ke kunci ini. Sini juga sudah ada otomatis keterangan kunci 2. Biar nggak pusing, kita ganti warnanya ya, jangan warna hijau. Kita tadi kan sudah meminta untuk di broadcast warna merah. Oke, balik lagi ke kodenya. Ini sudah ada ya kodenya. Oh, sorry, munculkan kunci merah. Kita ganti ya. Nah, ini kan ada di atas ini ya. Kita taruh misalkan di sini. Lalu, ini kan masih box ya. Nah, yang box tadi itu kan boxnya kepunyaan si hijau itu. Nah, sekarang kita duplicate aja. Nah, yang box ini, box 2 ya. Kita berpindahnya ke box merah. Tuh. Ketika diklik, oke, ke box merah. Nah, di sini kan masih kosong, kita duplicate lagi. Duplicate aja ya, biar lebih mudah. Karena kodenya sama, hanya dipindah-pindahkan keterangan backdropnya. Ini backdrop box merah. Oke. Ini berarti pindah ke backdrop benar, kuis benar atau salah. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa pertanyaan ya di sini. Nah, pertanyaannya itu kita akan buat di iconnya. Misalnya kita upload sprite-nya di sini. Oke. Nah, ini ya icon pertanyaannya sudah muncul. Pertanyaan yang pertama, kita buat size-nya terlalu besar. 20 ya. 2 soal mungkin cukup ya untuk kita. Nah, teman-teman, ini icon ini itu berfungsi sebagai pilihan pertanyaan gitu. Kalau misalnya kita buat entah 4, entah 6, atau berapapun ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal menduplikatnya saja ya, icon-icon ini tinggal diduplikat sesuai dengan pertanyaan yang mau kita buat.
Nah, di sini kita buat contohnya 2 pertanyaan saja ya. Nah, kita duplicate lagi stage, bagian backdrops, stage. Nah, yang kuis ini kita duplicate, ini sebagai soalnya. Kita buat 2 soal, jadi kita duplicate 2 kali saja di sini ya. Ini untuk soal 1, ini soal 2. Nah, di soal ini kita masukkan teks saja untuk soalnya, biar langsung ya. Nah, kita bisa ubah warnanya jadi putih. Nah, kan soalnya Sultan Hasanuddin adalah berasal dari kerajaan Islam. Ini contohnya aja teman-teman. Teman-teman bisa modifikasi atau menambahkan soal sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, di sini kita atur letaknya atau bagaimana bisa ya. Nah, sisakan ruang atau space di sini untuk tombol benar dan salahnya. Ya, karena ini kuis benar atau salah, jadi kita akan membuat tombol benar atau salah di sini. Oke, lanjut aja di soal yang kedua ya, misalnya. Kita balik lagi ke kode. Biar nggak pusing di. Oke, nah setelah itu kita pakai lagi kuis yang backdrop kuis benar atau salahnya ini ya. Ini sebagai halaman utamanya. Nah, di sini kita atur kode di pertanyaan. Oke, kita pakai yang events ketika berpindah ke kuis benar atau salah. Kita buat seperti sprite biografi dan jasa pahlawan ya. Jadi show dulu. Show sini. Nah, ini kita pakai yang backdrop. Ini nomor berapa ya backdropnya? Kita lihat di sini ya nomor backdropnya. Backdropnya ada di 12 ya. Jadi kita isi nomornya 12. Dia akan muncul. Kalau bukan di 12, di hide. Lalu kita looping forever. Coba kita, oke. Kita seperti ini ya. Oh iya, jangan lupa selalu meng-hide sprite ketika dimulai. Nah, lanjut lagi di bagian events. Ketika sprite ini diklik, dia akan berpindah ke backdrop. Yang backdrop soal 1. Lalu dia akan di-hide. Ketika diklik dia akan hilang. Coba ya. Oke, ini udah pindah ya.
Nah, yang ini juga kita duplikat saja soalnya. Klik lalu CTRL-C. Nah, di sini CTRL-V. Karena sama ya kodenya. Ini juga sama. C, CTRL-V. Terakhir juga CTRL-C, CTRL-V. Nah, ini kita ubah di soal yang kedua. Oke, pindah ya, dia sudah pindah. Oke, next kita buat tombol benar atau salahnya ya. Kita gunakan sprite. Kita kasih keterangan benar atau salah. Bisa kita edit dulu atau sesuaikan dengan ya keinginan kita lah. Nah, ini kita bisa geser. Nah, di sini benar. Lalu kita buat yang salahnya. Kita duplikat aja. Kita sandingkan di sini ya benar salah. Oke. Ini bisa teman-teman atur sesuka hati teman-teman ya, yang dirasa bagus atau cocok atau bagaimana. Bisa untuk untuk kodenya kita pakai seperti biasa ketika diklik edit. Kodenya seperti biasa ketika program dimulai dia hilang. Nah, setelah itu ketika diklik hilang dia akan muncul lagi. Kapan dia akan muncul? Kita akan membuat variabel list ya. Karena di sini ada 2 pertanyaan, jadi kita akan membuat 2 nomor backdrop ya, 2 data dari nomor backdrop icon pertama dan icon kedua. Backdrop soal. Nah, ketika backdrop berpindah ke kuis benar atau salah, ini untuk menjalankan kodenya ya. Jadi kode ini akan jalan ketika ada di kuis benar atau salah. Nah, kita akan memunculkan sprite di backdrop tertentu. Ya, jadi ketika di kuis benar atau salah dia tidak akan muncul, tetapi dia munculnya di backdrop soal yang tadi ya, soal 1 dan di soal 2. Atau mungkin nanti teman-teman mau bikin soal 3, soal 4, soal 5, soal 6 gitu ya. Nah, itu tinggal dimasukkan aja di list. List ini untuk memasukkan data ya. Nah, di bagian variabel ini kita pakai yang make a list. Kita make a list. Nah, di sini bolehlah for all sprite ya. Kita buat show benar. Setelah buat make a list ini, nah akan muncul seperti ini ya. Dan akan ada tabel seperti ini juga. Nah, untuk memasukkan datanya, kita pakai yang tambah ini ya di sini. Kita isi datanya dengan nomor backdrop soal. Kita lihat di stake ya. Kita lihat dulu. Soal itu ada di backdrop nomor berapa? Nah, soal 1 dan soal 2 dari nomor 13 dan 14 ya. Kita buat kita tambahkan ya, ini 13 dan ini 14 ya.
Oke. Nah, teman-teman bisa menambahkannya lagi nih, masih bisa banyak ya, misalkan tuh sampai 6 bisa ditambahkan nomor-nomor dari backdropnya. Karena kita hanya membuat 2 soal saja, yaitu soal 1 dan 2 yang ada di backdrop 13 dan 14, jadi datanya cukup 13 dan 14 saja gitu. Ini cara cepat untuk memasukkan data ya teman-teman, jadi tidak perlu banyak kode. Oke, setelah itu kita pakai. Nah, selanjutnya ketika spread ini diklik, kita pakai bagian events ya. Ketika spread diklik, ya benar. Ketika spread diklik, kita pakai nih kemungkinan yang pertama. Kita pakai yang if-nya aja, nggak usah if else ya. Lalu kita pakai yang ini ya. Kita duplicate aja. Duplicate. Set. Nah, ini nggak usah pakai yang ini, kita pakai manual. Ketika nomor 13, misalkan jawabannya benar ya. 13 itu dia benar, jawabannya misalnya mau membuat jawaban benar, berarti dia soundnya pakai yang benar. Oke, kita tambahkan lagi soundnya. Kita pakai yang benar ya. Ketika di backdrop 13 dia diklik ya, si spread benar ini tentunya dia benar karena soalnya memang benar ya jawabannya. Lalu kita akan munculkan tanda centang. Kita pakai pesan. Nah, benar ya. Oke. Kita klik benar. Lalu kita buat lagi aja ini. Duplicate. Ini berarti yang ke-14 ketika diklik dia misalnya jawabannya salah ya. Yang di 14 ini jawabannya misalnya salah. Kita broadcast baru. Itu yang salah. Kita bikin pesan baru ya salah. Oke. Jadi ini ada kemungkinan ya. Soalnya kita upload lagi yang salah. Untuk yang salah. Oke. Ini sound yang loose. Ketika diklik, dia akan berpindah lagi ke backdrop utama. Backdrop utamanya tadi kuis benar atau salah. Dia akan pindah ke kuis benar atau salah. Gitu ya. Nah, untuk yang menerima broadcast benar dan salah ini kita buat lagi sprite-nya. Yaitu tanda centang dan tanda silang. Ini udah terupload ya. Yang tanda centang. Kita akan upload lagi yang tanda silang. Kita pakai yang warna merah. Di bagian custom ini ada warna merah. Nah, sip. Oke. Nah, dia akan muncul ketika tadi di broadcast ya. Benar. Oke, ketika benar dia akan muncul. Lalu dia akan menghilang lagi. Kita kasih jeda waktu. Oke, seperti ini ya.
Lalu di bagian ini dia akan hilang seperti biasa. Nah, begitupun yang silang ya. Kita paste aja, lalu kita ganti yang salah. Ini yang nah, seperti itu ya. Oke, kita kodenya kita hanya bisa menduplikat ya tanpa listnya ya, jadi bisa kita duplikat dulu. Oke, CTRL-C lalu CTRL-V. Nah, untuk bagian listnya ini dia harus dibuat secara manual ya, datanya. Oke, seperti ini ya. Kita buat lagi seperti tadi, backdrop variabel show benar atau show salah ya, benar dan salah sih kita bikinnya, show benar dan salah. Oke, kita pakai backdrop ini kita sesuaikan aja lah. Ini untuk kodenya sama ya, ini nggak bisa di copy juga. Oke, nah ya, ini bisa kita copy, cuman memang ininya harus manual. Nah ya, seperti ini. Kita buat di operator lagi. Nah ini ya, backdrop number di 13 dan 14 ya. Nah, tadi kan di sini dia benar ya jawabannya, ketika diklik benar, lalu di 14 kalau diklik dia salah, berarti ini kebalikannya. Ini ketika diklik ya tentunya salah, dan ini ketika diklik tentunya benar gitu. Jadi kita tentukan dulu jawaban dari soal-soal pertanyaan kita, lalu kita sesuaikan jawabannya dengan pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, ini untuk kita hilangkan listnya, klik aja, hilang ya. Seperti itu. Oke, ternyata nggak jalan ya teman-teman. Oke, kita ganti ya, backdrop yang ini kita ganti dengan kode yang ini ya, constant backdrop. Nah, dia bisa. Oke. Dia jangan buat pindahnya biar dia nggak terlalu ini ya. Oke. Sip. Udah jalan. Kita sama halnya dengan yang ini, kita ganti lagi. Pakai kode yang ini ya, bukan yang ini. Kita nggak bisa pakai kode yang ini teman-teman, maaf ya. Kita pakai kode ini, lalu backdropnya masukkan. Kita kasih lagi jeda juga di sini. Wait, jadi dia nggak langsung pindah ya. Oke, nah karena sudah ini ya, kita akan pindah lagi. Nah, cara pindahnya kita pakai sprite.
di sini ya, kita pakai sprite lagi. Sprite-nya kita pakai yang duplicate aja. Back ini kita duplicate. Nah, duplicate ini sudah ya. Kita ganti jadi next ya. Nah, seperti itu. Di kode next ya. Nah, dia kodenya dia akan muncul ketika sudah menerima pesan. Jadi kita buat pesan dulu di sini ya. Di yang ke-14, pokoknya di soal yang paling terakhir kita broadcast pesan. Di sini ya, di backdrop 14. Mungkin nanti teman-teman mau sampai backdrop atau soal 6 soal, nah di bagian soal yang ke-6 baru buat broadcast ini. Nah ya, baru dia akan muncul ketika di broadcast pesan muncul. Nah, baru dia show ya. Kita show. Oke, ketika diklik dia berpindah ke materi selanjutnya, yaitu materi Hayam Wuruk. Oke, sudah kita upload belum ya? Nah, sebelum kita lanjut, kita bisa menambahkan sound lagi ya di kuis. Nah, di bagian stage-nya ya kita bisa menambahkan, kita pakai di variabel show variabel score, lalu buat dia ya, misalkan yang ini. Nah, oke. Lalu ketika berpindah ke backdropnya yang selanjutnya, yaitu pematerian ya. Untuk pematerian lagi kan, pematerian selanjutnya adalah Hayam Wuruk. Nah, di hide lagi variabel score-nya, lalu di stop juga. Sound-nya ya, stop. Oke. Nah, tadi kita belum menambahkan skor ya. Kita tambahkan di bagian sini. Tapi itu sudah terlalu banyak. Change score. Misalkan 10 ya. Nah, bisa kita atur juga posisinya. Misalkan seperti itu ya. Nah, untuk yang next ini kita belum mengatur posisinya ya. Nah, di sini aja. Oke. Ini udah jalan ya, teman-teman. Dia pindah ke Hayam Wuruk. Jangan lupa. Oke, pindah ke Hayam Wuruk. Oke, pindah ya. Oke, nah kita bekerja seperti ini. Oke, sudah pindah. Lanjut lagi.